Karena pelayananku itu kan energi healing. Nah, Oke. energi healing ini tuh membantu memulihkan kembali energi teman-teman semua supaya kembali kuat menemukan jati dirinya. Nah, salah satu pendekatannya adalah lewat zodiak. Oke. Nah, zodiak itu kan memaparkan karakteristik dasar manusia berdasarkan waktu. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Wih, suara kuda. Ya, itu kan belajar suara kuda gini. Terima kasih teman-teman kalian udah mampir ke channel ini dan menonton video ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Ya adalah, gitu. Tamunya adalah Kakak Rin kan? Halo. Asik. halo, Rinkan Rin, wes. Iya. Panggilannya itu Rinkan Rin. Rin boleh, kan boleh, terserah. Oh, Rinkan, Rin. Rin. Oh iya. Nyebelin. Oke, jadi kali ini konten kali ini kita mau kenalan dengan teman kita satu ini, sosok yang sangat misterius. Kalau Cila. dibalas sama dia, emang gue temen lu? Iya, enggak juga ya. Mas membaca pikiranku. Tahu pede banget gua. Main teman-temanan aja sih gitu. Oke, kita mau kenalan sama Rinkan. Nah, Rinkan apa kesibukannya? Kesibukannya ya konsultasi. Oh, buka konsultasi. Aku daftar ya, Oh boleh. 1 minggu ke depan. Wey. Oh, buka konsultasi di daerah mana? Apa ke rumah pasiennya atau ke tempat Rinkan? Iya, ada yang klien ke tempat kami, tapi kami juga ke tempat tempat atau rumahnya klien juga bisa. Oke. Kalau kalau mau konsultasi sama Rinkan kemana? Alamatnya? Kontak aja si Dewi, ada di bio kok nomornya. Oke. Di Instagramnya Rinkan ya di sini ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau konsultasi sama Rinkan, silakan follow aja Instagramnya dan kontak yang ada di situ di WhatsApp aja. Dibalas kok. Gue aja dibales. Apa sih? Oke. Tapi ini satu pertanyaan gue besar ketika gue tahu Rinkan ini pertama kali gue di DM gue sama salah satu subscriber indie.go.traveler. Kalau coba ngobrol sama Rinkan, oke, terus gue cari waktu itu kayaknya Instagramnya Rinkan Rin tuh masih baru berapa ribu gitu loh, belum lebih dari 10.000 gitu loh. Gue lihat, wah ini anak unik nih sih. Gue nggak mau bilang aneh ya, tapi gue bilang unik gitu. Tapi lo abis itu bilang sama aja gitu. Ya, tapi ini anak unik ya. Makanya abis itu langsung gue kontak dia dan itu udah lama banget ya. Udah lama banget baru ketemu sekarang. Dan dari dulu itu pertanyaan terbesar gue, kenapa lu memutuskan untuk menjadi figur seperti ini? Dengan topeng ini? Iya, dengan topeng ini, dengan wig itu gitu. Oke. Pertama ada banyak sih ya alasan personal, tapi lebih ke untuk kenyamanan klien. Soalnya aku tuh sadar ya, kayak kita tuh kalau mau curhat ke orang yang kita kenal pasti jaim deh, kita nggak mau dijudge, wah lu ternyata aslinya kayak gini ya. Nah oleh sebab itu konsep dengan topeng ini lebih membuat klien itu nyaman. Dia akan fokus menceritakan masalah pribadi dia apa gitu. Dan di saat bersamaan ini juga melatih aku untuk meredam egoku. I'm still human. Gue juga pengen banget gitu muncul ego gue juga gede gitu. Jadi dengan pakai topeng sadar bahwa oh ya ini fokus di klien. Jadi ya mutualisme. Jadi si klien fokus cerita masalahnya, aku fokus untuk membantu dia. Jadi nggak ada apa ya? Ya gue nih lagi jadi Rinkan Rin nih, bukan jadi gue Rinkan sebagai pribadi yang aslinya gitu. Iya. Jadi lu fokus untuk itu gitu. Iya, selain untuk menjaga identitas pribadi ya. Oke, jadi alasannya ada itu, menjaga identitas pribadi, Sama untuk terus kenyamanan klien. Nyaman klien lu dengan look seperti ini? So far nyaman. Oke. Meskipun gue tawarin, kalau dilepas nggak nih? Nggak apa-apa, gitu aja. Oh gitu. Oh justru malah gitu. Banyak. Iya. Oh. Oh wow, gila ya, keren. Dan hanya di channel ini Rinkan akan membuka topengnya. Terima kasih. Ya. Iya. Oh enggak. enggak, bang itu. Oke, sejak kapan lu memutuskan untuk menjadi seperti ini? Beberapa tahun yang lalu.
pastinya 2-3 tahun lalu lah. 2-3 tahun lalu. Dan di saat itu lo juga sudah membuka konsultasi? Iya. Atau sebelumnya memang udah? Sebelumnya memang udah gitu. Nah itu yang aku sadar, kayaknya kalau ada wajah asli gue, kadang tuh muka gue tuh mirip siapa yang dia kenal, itu ganggu di objektivitas dia ketika curhat. Kayak gitu. Jadi untuk menjaga kenyamanan klien supaya dia tetap bisa fokus, ya udah pakai topeng. Wow. Dan gue adalah orang yang suka banget lihat postingan Rinkan di Instagram yang followersnya banyak gitu. Gue yakin Instagram pribadi dia yang lain tuh followersnya nggak sebanyak Instagram yang di open ya. Nah, gue suka lihat postingan Instagramnya dia tentang zodiak, dan itu sih memang semua tentang zodiak ya. Iya. Nah itu banyak banget gue dapat atau terinspirasi dari Rinkan. Terima kasih atas akhirnya tahu sebrengsek apa. Bukan sebrengsek apa, tapi lebih ke ada kalimat motivasinya loh, ada bilang loh Leo tapi tuh bagus gitu. Ngejelekin Leo juga. Banyakan sih ngejelekin ya. Ada. Ya, gue punya jiwa pembuli ternyata. Ada, gue bilang, kalau lu sedih jangan takut. Lu hubungi orang-orang yang zodiaknya ini, satu Leo. Ini. Pengen banget jadi tempat curhat. Nah, maksud gue, lu memang fokus tentang zodiak. Tidak fokus banget ya, tapi dalam konteks karena pelayananku itu kan energi healing. Nah, energi healing ini tuh membantu memulihkan kembali energi teman-teman semua supaya kembali kuat menemukan jati dirinya. Nah, salah satu pendekatannya adalah lewat zodiak. Nah, zodiak itu kan memaparkan karakteristik dasar manusia berdasarkan waktu kelahiran. Jadi ya aku milihnya zodiak. Jadi itu zodiak itu memaparkan karakteristik manusia, dasar manusia. Berdasarkan kelahiran. Waktu kelahiran. Lu ngerti gak ya? Nonton? Tadi kan kakak bilang membantu orang lain untuk tahu tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidup kakak apa? Tujuan hidup aku ya ini dia. Soalnya aku tuh pernah ya menjadi fuck up. Aku pernah menjalani kehidupan yang sangat fuck up. Serius? Oh iya, aku berkali-kali pengen suicide. Iya, dan situ ngehnya kayak, wah gila, masa gue diciptain Tuhan buat jadi sampah sih, yang bener aja. Dan gue juga gak mau jadi figuran kehidupan megah orang lain. Gue harus tokoh utama di kehidupan gue. Nah, bagaimana caranya? Ya gue harus pulih dulu dong dari hidup gue. Dan itu sebenarnya sih ketemunya lewat passion. Gue suka banget gambar, gue suka banget baca komik. Nah, ketemu jalan tujuan hidup gue tuh lewat situ. Makanya gue bener-bener concern untuk ngajak, yuk kenali diri lu kayak apa, lu tuh keren, lu tuh hebat, ngapain lu merasa bersalah, lebih ke situ. Iya itu juga ya, maksud gue gue ya sedikit banyak banyak lah ngeliat berita tentang anak-anak muda yang masih muda tapi lu udah bunuh diri, udah segala macam perbuatan yang menyakiti diri, itu banyak banget. Dan itu ya emang cukup ini sih sedih sih, maksudnya ngeliat kayak gitu, bahwa masih punya rahasia, masih bisa punya rencana panjang gitu loh untuk memperbaiki apa yang rusak kemarin gitu kan sih. Nah iya, tapi itu kan perspektif orang yang tidak mengalami masalah. Betul. Jadi bagi orang yang mengalami masalah, hidup dia adalah hidup yang paling menyedihkan di antara manusia lainnya di jagat raya ini. Gitu. Dan gue pernah di situ, jadi gue tau banget rasanya gimana caranya untuk membangkitkan dia kembali. Nah, susah sih. Susah banget sih. Susah banget, karena gue sendiri juga susah saat itu. Nah, satu-satunya cara saat itu ya, salah satunya cara tepatnya lewat passion. Kalau bingung passion itu apa, simpelnya deh, hobi lo apa? Iya, benar. Iya. Dan sebaiknya hobi yang tidak memakan budget gede. Misalnya hobi lo paling paling receh sekalipun. Hobi gue tuh sukanya tiduran. Lakukan itu. Lakukan, lu rebahan, nggak usah mikirin apa-apa, nanti dapat hidayah. Nah, maksud gue ada caranya gitu kan sebenarnya. Kalau lu mau gali lebih dalam lagi dari apapun masalah, karena gue yakin sih semua orang nggak pernah nggak punya masalah sih. Ya nggak sih? Semua orang punya. Semua orang pasti di punya level apapun itu dia punya masalah. Gitu. Nah, terus lu mengkategorikan kemampuan lu ini itu apa sih, Rin? Healer. Gue seorang penyembuh. Berarti
Rinkan bukan anak indigo yang nyari setan itu enggak ya? Gimana ya? Kayaknya setan gak suka berteman sama gue deh. Oh gitu. Kenapa emang kenapa? Karena gue cuek. Oke. Jadi bodo amat ada dia. Who cares? I don't give a fuck. Wow. Gue lebih attract dengan energi manusia. Oh gitu. Lo lebih apa tertarik dengan Iya. energi Semakin manusia? energi seseorang itu melemah, semakin dia putus asa, semakin dia banyak penyakit batinnya. Itu gue attract banget. Gue lebih tertarik ke situ. Oh gitu. Itu lebih serem dibandingin setan. Oh serius? Lah iya dong. Oh, iya. Kalau setan kan dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain kita. Oke. Tapi kalau manusia yang dalam kondisi fuck up-nya dia, yang benar-benar lagi energinya dia tuh udah melemah banget, itu tuh dia bisa melakukan apa aja, bisa bunuh diri atau bisa mencelakai orang lain, bisa ya merusak lingkungan, berbagai hal bisa dilakukan. Karena dia di titik nothing tulus, dia nggak peduli, itu serem. Iya, cek aja, bodo amat mau orang lain sakit hati, mau orang lain terluka, bodo amat gitu loh. Karena dia sendiri udah nggak ada rasa takut untuk melukai dirinya sendiri. Kalaupun habis itu dia dipukulin juga iya aja gitu ya. Itu yang dia cari. Itu yang dia cari gitu. Wah. Gila. Dari Mars apa Mas? Ya dulu gue lagi mikir. Lagi mikir aja. Soalnya gue sama Damar tuh kontak batin ya, kita telepati. Kok Kita kalian curang? jadi curhat satu sama lain tapi dibalasnya berbarengan sama menjawab konten. Kak Bobi nggak tahu kita lagi bully dia. Iya. Gue saat ini sedang merasa terasingkan gue di sini. Oke. Nah, dengan sosok Rinkan yang seperti ini, lu suka traveling gak sih? Kurang suka sebenarnya, kecuali yang berkaitan dengan kerjaan. Oh gitu? Iya. Apa yang traveling yang berkaitan kerjaan, contohnya apa? Ya kalau konsultasi di luar kota. Oh gitu, Iya. Oke. Jadi langsung lo pergi ke kota itu cuma buat konsultasi? Iya. Nggak Nggak jalan-jalan? Enggak. Aduh. Ya nanti kita jalan-jalan Kak. Ya, kenapa lo nggak suka traveling atau belum nggak pernah traveling? Belum tertarik karena gue sendiri tuh agak kurang nyaman ketika banyak orang. Jadi gue tuh gampang nyerap energi orang yang banyak. Itu jadi bisa kayak orang linglung yang bego. Gitu. Dan pada titik tertentu gue bisa pingsan. Oh gitu. Iya, dan itu sering terjadi semasa sekolah. Ya, dan di sekolah lagi ya kan? Iya, dulu apalagi masih bego lagi nggak tahu kan. Jadi ya ternyata gue kerasukan. Jadi gampang kerasukan? Iya gampang, karena kan itu kalau pas nyedot banyak energi dari teman-teman maupun dari energi yang tidak terlihat itu tuh bikin pikiran kita tuh kayak amburadul. Oke. Iya, itu benar-benar nggak bisa konsentrasi, dan kalau orang nggak bisa konsentrasi dia kesulitan untuk mengontrol dirinya. Nah itu dia jadinya bisa kerasukan. Ya pada saat itu jadi ada yang bisa masuk ya. Wow. Buat kamu yang mengenali suaraku terus inget dulu punya teman sering pingsan, itu gue. Ayo coba teman-teman yang Rinkan, ayo komen. Ya. Oke. Lu dari kecil di Jakarta? Iya. Oke, ya berarti dari Jakarta ya. Jakarta mana? Enggak tahu. Enggak boleh kasih tahu. Jakarta situlah. Ya itu dia. Oke. Nah, berarti lu nggak pernah nonton konser dong ya? Gue pengen banget karena membayangkan ambience-nya itu, energi orang yang sedang itu gede banget. Happy-happy-nya. Enak banget itu, enak. Itu gede banget loh. Maksud gue bukan nonton konser, tapi gue nonton pertandingan Indonesia bola nih, pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi waktu itu. Itu pertama kalinya gue nyanyi Indonesia Raya nangis. Di GBK tuh satu stadion nyanyi Indonesia Raya. Wih itu merinding, terus nangis gue. Padahal gue di tribun paling atas gitu, jauh banget. Yang paling murah itu. Paling murah, iya bener paling murah. Harus dibahas ya ini. Gue mah kere orangnya. Nah itu makanya itu parah banget. Makanya gue kebayang kalau dia nonton konser atau nonton pertandingan bola di Jakarta. Tapi mungkin kalau energinya happy, positif, enak ya nerimanya. Gitu. Berarti yang mempengaruhi mood lo itu energi yang justru malah energi yang random itu. Nah, kan kalau misalnya kita kayak ke suatu tempat banyak orang dengan kepentingan masing-masing dengan masalah hidupnya, itu
ya nggak bisa gue kontrol. Tapi kalau di sebuah tempat kayak konser atau apa tertentu, semua orang datang ke sana dengan satu tujuan, melihat performance tertentu. Betul. Nah itu sudah vibe-nya tuh enak banget, Udah pengen banget. having fun aja. Dan pelaku entah itu atlet yang sedang bertanding atau performer itu, dia juga lagi, ini panggung gue nih, gue akan berikan terbaik. Berapi-api Lagi gitu menggebu-gebu ya. banget ya. Wow. Ini gue ya sekarang nih lagi gini nih. Karena apa itu? Ya sini satu Leonya lagi keluar. Wow. Ya ini frekuensinya juga tinggi jadi narik-narik gini. Atau gue harus membelah diri kali ya. Aduh, emang gitu kalau Jadi kita amuba dong bela diri. iya, kan orang yang di tengah emang suka bingung kita kalau ngobrol sama kita berdua. Oke. Oh, jadi pernah ada pengalaman nggak energi-energi apa yang membuat dari manusia ya, dari manusia yang membuat Rinkan tuh beneran apa yang atau kejadian apa yang membuat Rinkan, aduh gue salah tempat nih, sampai kayak gitu. Pernah cerita nggak? Banyak sih. Oh iya, satu aja. Yang paling berkesan. Itu aduh banyak banget. Terutama di sekolah. Kadang tuh ada teman kita yang sering banget jadi korban bully. Nah dia itu meskipun tampilannya kalem, senyum-senyum, sangat lembut, tapi dia menyimpan amarah, kekecewaan dan ingin balas dendam. Oh, oke. Iya. Dan saat itu fuck up-nya lagi adalah gue teman sebangkunya. Iya, makasih. Bayangin gue setiap hari berjam-jam Dari pagi sampai sore. iya, gue pulang sore waktu itu. Itu bener-bener, ini gak enak banget. Enak banget. Tapi itu dia, gue sensi memang udah hilar dari dulu. Kalau dia deket gue, dia lebih enak. Oke. Tapi kalau di teman-teman lain, dia benci banget. Itu berasa banget sensi yang dia gak sukanya. Tapi sisi lain, gue nyerap negatifnya dia, terus waduh gue kacau balau kayak gitu. Oke. Oh berarti pada saat itu SMP atau SMA? SMA. SMA berarti ya di usia remaja lu udah merasakan itu dan lu merasakan ada apa tadi rasa balas dendam Iya, gitu. rasa dendam itu. Wah itu apa yang ada di kepala lu akhirnya? Saat itu kan gue masih bego ya, gue nggak ngerti ini apaan. Jadi gue cuma ini apa gue yang gila, tapi kok dia baik banget sama gue. Dan gue selalu ditawarin contekan. Yes. Itu curangnya Karena kalian. dia tuh orang yang pintar banget gitu. Oke. Secara akademis dia sangat pintar. Oke. Tapi kalau teman satu geng gue dateng, berisik-berisik kan, dia sebel. Dia sebel. Dan tipe orang kayak gitu juga posesif banget. Oke. Jadi gue tuh kayak ditarik dari sisi yang lagi jangan ambil teman gue satu-satunya sama teman-teman gue satu geng yang lu kalau nggak ada lu siapa yang harus gue bikin malu kan kayak gitu. Jalan juga temen gue. Ya biasa lah zaman dulu emang SMA tuh pasti ada kayak gitu ya, bully-bully. Ada korban penderita gitu ya. Iya, dan gue kayaknya orang yang paling mangsa empuknya. Tapi ya kalian yang suka ngebulirin kan dulu lu nggak tahu Richard sekarang siapa ya. Syukurin. Lu nggak tahu aja Pasti pada iri kan. Iri kan kali lu. aja gue pembulinya. Bisa jadi. Oke, tadi yang apa tentang zodiak tadi, lu bisa update itu setiap minggu, setiap hari atau setiap bulan. Memang kecenderungan orang itu tentang dirinya sendiri itu berubah-ubah setiap hari dan setiap minggu itu tadi. Oh, setiap saat berubah-ubah. Setiap saat berubah-ubah. Iya, jadi tergantung dia mengalami peristiwa apa. Dia akan mengolah informasi itu, kemudian kalau nggak setuju dengan suasana hatinya, dia akan berubah moodnya. Kalau kayak gitu random nggak sih, maksudnya ngelihatnya kan kakak ngelihatnya berdasarkan satu orang kah atau berdasarkan apanya? Untuk bisa nulis menjelaskan zodiak ini lagi kenapa sih? Jadi biasanya tuh gue ngikuti dengan astronomi. Ini planet ini lagi sini, konstelasi bintang ini masuk ke seasonnya zodiak apa. Jadi kadang berdasarkan itu. Dan itu juga memberikan gue tuh bisa mengenali energi zodiak mana yang gede. Di momen itu. Iya, di momen itu. Jadi makanya kadang tuh ada yang, Kak, kok zodiak gue ini jarang lagi disentuh? Ya enggak, karena lu lagi nggak gede, lagi di zodiak yang lain. Oh iya. Jadi kalau ada yang nge-DM lagi, pas Rinkan lagi bahas zodiak apa, Kak, zodiak ini dong, belum. Berarti emang karena belum aja gitu ya. Capricorn tapi jarang. Belum tuh Mars. Jangan banget. Tapi Capricorn kemarin nih, season Capricorn tuh keren banget. Bener-bener memberikan orang itu daya juangnya itu tinggi. Itu vibe-nya tuh enak. Energi Capricorn itu energi pekerja keras.
Kok lu nggak enak sama gue? Sama kalau lama Leo kita memang sorry guys. Si Capricorn terselubung, si Leo yang ya. Aduh, curang kalian. Oke, terus apa namanya tentang zodiak itu apa tadi gue mau nanya? Itu akan bertahan, maksud gue gini. Lo bikin kalau dulu kan ada tabloid tuh zaman gue kecil itu ada tabloid sebulan sekali keluar, dan itu dia pasti ada nulis tentang zodiak atau astrologi ya istilahnya. Ya, tentang zodiak. Nah, itu apakah emang sebulan itu akan seperti itu atau enggak sih? Iya, ada. Jadi ada juga yang menjadi konten itu sudah ada matematikanya yang berlaku dari berapa hari ke berapa hari, itu memang ada. Oh, ada ya. Ya, kalau aku kebetulan yang harian. Oh, gitu. Harian atau ya beberapa hari sebelum dan sesudahnya. Ya, pertanyaan gue juga jadi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman mundur ke mungkin sekitar 2000-an awal ya, 2005 sampai 2010 itu tren tentang zodiak itu sebenarnya agak menurun, Rin. Maksud gue orang tuh banyak yang udah mulai mengcounter tentang hal zodiak itu gitu. Nah, kenapa Rin kan datang atau hari ini saat ini hadir dengan konsep itu? Iya, karena ini tadi ya berkaitan dengan gue sebagai healer, gue energi healer. Energi healer itu gue membantu orang untuk menemukan masalah dia apa. Masalah kehidupan dia apapun, baik itu di departemen cinta, karir, finansial, termasuk kesehatan, itu gue bantu dari kacamata spiritual. Nah, gue akan bantu temuin masalahnya, gue bantu bersihin atau memulihkan energinya, dan gue akan kasih cara-cara supaya bisa bertahan tetap tenang. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu, salah satu yang kayak apa ya, kalau itu kayak kisi-kisinya lah, previewnya itu lewat zodiak. Zodiak itu kan memaparkan karakteristik dasar manusia berdasarkan waktu kelahiran. Berdasarkan waktu kelahiran. Iya, jadi makanya gue memilih pendekatan lewat zodiak. Dan itu biasanya orang yang maksudnya case-case yang Rinkan udah temui itu works gitu maksudnya? Iya. Works ya? Oh gitu. Berarti metodenya hampir sama kayak kalau misalkan kita orang biasa ketemu sama psikiater atau psikolog gitu ya, ceritain dulu masalahnya apa segala macam. Iya. Gila, seru banget tuh. Berarti lo kalau emang lagi ada masalah, kalau mau curhat, lo hubungi Rinkan aja deh. Jangan hubungi gua. Oke, tapi ini gua masih belum, dari gua lahir sampai tahu tentang istilah astrologi dan zodiak itu, gua sampai sekarang belum pernah menemukan orang yang bisa menjelaskan sedetail itu. Tapi pertanyaan gua adalah, apakah emang zodiak itu bisa, kan kalau zodiak mempengaruhi percintaan, keuangan, kesehatan segala itu bisa sampai seperti itu? Iya. Oke. Kenapa? Karena karakteristik ya, misalnya kayak contoh zodiak mana ya, sebelum dari kesini. gue dong. Jadi pas dia zodiak mana ya, gue udah langsung waduh. Oke, gue akan ambil yang sudah terkenal ininya ya, yang paling suka diagungkan, Leo. Nah, Leo ini dia tuh pengen banget jadi leader. Nah, ketika dia ingin jadi leader, izinkan dia menjadi seorang yang bisa mengayomi, menjadi kekuatan. Nah, ketika dia tidak sesuai dengan karakteristik dasarnya, biasanya Leonya jadi tipe yang jadi lemah, yang cuek, nggak bisa ngapa-ngapain, minderan. Itu dia akan sulit untuk beradaptasi dengan pasangan zodiak yang lain. Itu ngaruh banget di perjalanan cintanya. Oh, ngaruh banget di perjalanan cintanya. Oke. Karena ya dia tidak menjadi dirinya sendiri. Itu sudah karakteristik dasarnya Leo. Dia harus jadi leader. Leader tuh kayak gimana sih? Ikuti aja contohnya, dan dia harus menjadi orang yang on stage. Yang apa ya? Orang panggung lah, orang yang apa sih bahasanya? Iya, gue biasanya emang suka masang panggung gitu. Tapi maksudnya orang yang di apa ya? Orang yang dilihat, yang dilihat. Center of attention. Yes. Oke. Caper lah. I like it.
Benar. Kayak gitu. Jadi bagi kamu yang naksir cowok Leo, ini khusus cewek-cewek Taurus, Gemini, terus jangan terlalu memperlihatkan kekuatan lo. Agak melemah sedikit kalau di dekat Leo. Karena si Leo pengen banget kelihatan kecowokannya dia, kemaskulinannya dia. Pantes lo cocok sama Capricorn. Capricorn gak bisa begitu gitu. Tapi kan orangnya elegan dan dia mau yang mewah. Mana mau dia menundukkan diri ke zodiak yang lain itu. Itu masa lalu. Sorry guys. Wah, oke. Jadi itu tadi ya, karena dia ada sifat dasar itu dan itu mengaruhi contohnya tadi percintaan seperti itu gitu. Itu salah satu contoh ya. Salah contoh teman-teman, kalau emang teman-teman mau tahu contoh-contoh yang lain, follow aja Instagramnya Rinkan dan kalau mau konsultasi silakan aja hubungi Rinkan. Nah, terus selain lo ketertarikan lo tentang zodiak tadi atau untuk si apa ya, healer tadi, apa aja yang lo lakukan gitu? Maksudnya istilahnya apa ya, kebisaan lagi apa gitu kalau dari Rinka sendiri? Sebenarnya sih ada hal lain ya, cuma sangat apa ya, karena gue juga memiliki kemampuan lain selain healing, selain healer, gue tuh bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Wow. Iya, dan itu sangat mengganggu sebenarnya. Oke. Iya, karena itu tadi gue udah bilang, gue juga meredam ego. Nah, ini berbahayanya bagi orang-orang yang bisa melihat masa depan atau yang sedang terjadi nih di suatu tempat. Kita tuh gemes, gue kasih tahu Nah, ada kayak gitu, itu gemes sebenarnya. Nah, kalau gue berusaha keras untuk tidak begitu, karena kadang karmanya orang ya sudah di situ. Jadi nggak boleh ganggu gugat apa yang sudah Tuhan atur. Iya, tapi ada yang perlu dikasih tahu untuk mencegah terjadi yang lebih buruk. Ya memang bukan nasibnya dia di situ. Itu ada. Oh, gitu. Jadi harus pintar-pintar membedakan ini yang kayak apa ya. Wow. Enggak, itu lo dapatkan, maksud gue lo ngelihat masa depan itu ketika lo ada orang yang konseling, atau memang pernah ada random kejadian suatu lo ngerasain yang random? Oh iya. Random. Tapi kadang juga pas lagi painting juga sering banget, kayak 2 tahun lalu ya yang banjir besar di Jepang. Gue lagi painting, playlist playlist gue tuh secara magical kegantinya di lagu-lagu Jepang. Sedangkan warna kerok enggak? Ya like it. Warna kerok. Terus padahal tuh playlist gue bukan lagi gue lagi style itu gitu, enggak. Terus tiba-tiba keganti itu. Dan yang gue gambar itu bener-bener warna dia merah semua, kayak sungai merah darah kayak gitu. Dan what the fuck, ini apaan gitu, kayak gitu. Terus situ muncul teman gue dulu lah, namanya Mariko. Teman kecil itu, teman tidak kelihatan gue itu. Namanya Mariko ya. Nah itu dia muncul, terus gue langsung tarik korelasinya ada apa dengan Jepang. Pas gue cek, lagi banjir besar di sana, dan itu memakan korban cukup banyak. Kalau di Indonesia sendiri lu pernah ngerasain nggak? Yang kemarin di Anyer. Tsunami. Pemboman di Sarina segala macem. Gitu. My God. Dan itu kan nggak boleh gue publish gitu. Benar. Jadi ya, karena sudah terjadi gue sampaikan aja ya. Oh iya. Itu gue pernah cerita sama lu kan ya, yang bom Sarina itu. Gue ngeliatnya bom Kuningan ya. Jadi waktu itu gue pernah mimpi. Kejadiannya jauh sebelum kejadian itu. Gue mimpi ada bangunan yang kacanya pecah gitu kan, bangunan kaca pecah, dan ya gue pikir itu mimpi aja biasa. Gue bilang kenapa nih, gila lu, serem banget mimpi gue nggak mimpi bunga tidur aja kan. Akhirnya pas gue kuliah, gue lihat di TV framingnya sama seperti apa yang di mimpi gue, dan pada situ gue langsung anjir nih, gue pernah ngebayangin ini nih, gue bilang gitu. Lu seperti itu juga atau? Iya, ada yang visualnya jelas banget, ada yang berupa clue, air. Terus misalnya dermaga tertentu, dalam 1 minggu ini angka-angka sekian, yang kayak gitu berupa clue. Tapi kadang juga visual. Dan maksud gue gini, itu ini sekalian gue nanya tentang gue karena pernah ngalamin itu, dan pada saat kejadian itu gue ngeliat framingnya sama, gue bilang waduh,
kok gue pernah lihat kejadian ini gitu. Kalau didefinisikan itu apa sih? Ya, lagi masuk ke terjadi di frekuensinya. Okay. Jadi pada kondisi tertentu kita tuh bisa yang gelombang otak kita itu bisa berada di gelombang tertentu, di frekuensi tertentu. Dia bisa masuk ke yang masa depan. Jadi itu yang kita masuk. Nah, ini sering banget di anak-anak indigo karena memang kecenderungan gelombang otak mereka berada di frekuensi situ. Gitu. Jadi kebetulan Kak Bobby saat itu dalam kondisi mungkin terlalu capek atau lagi banyak pikiran parah, tapi secara fisik udah benar-benar lemah, pikirannya masih bekerja. Iya, ya itu bisa masuk ke kayak gitu. Dan maksudnya gitu. Orang-orang yang teman-teman yang di luar sana yang tidak indigo juga bisa mengalami hal itu. Bisa juga ya. Tapi berarti kalau Karin kan bisa milih nggak? Maksudnya bisa milih ngelihat masa depan apa gitu. Misalkan dari seseorang, gue mau lihat 1 tahun ke depan atau 1 bulan ke depan gitu. Itu juga bisa milih momen. Momen pastinya enggak, karena tergantung seberapa dalam aku diizinkan masuk oleh orang tertentu atau para klien. Wow, oke, seru banget. Oke, tapi kita akan mau coba tanya lagi lebih dalam tentang Rinkan, tentang gimana sih biasanya dia kalau konselor ya sekalian colongan konseling. Pokoknya tetap aja di channel ini ya teman-teman, saksikan video berikutnya. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Masih sama Rinkan dan saya Komars. Ditunggu di video berikutnya. Dadah.